Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Ibu-ibu jamaah kajian Muslimah Firdaus yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat ketika Allah mempertemukan kita dalam ketaatan kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya untuk senantiasa menjaga kenikmatan ini, menjaga nikmat ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, dan hendaknya kalian senantiasa berpegang kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah kata Allah, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian tidak saling mengenal, bahkan dulu kalian saling membenci, namun karena karunia Allah, nikmat Allah, sekarang kalian bersaudara. Maka tidak ada nikmat terbesar yang harus kita syukuri selain ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang menjadi jalan kebaikan bagi kita, dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang menjadi jalan ketaatan bagi kita, dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang menggandeng tangan kita untuk sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah karunia yang mahal, karunia yang tidak ternilai. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menasihatkan, kata beliau, ma'a'tal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih. Tidak ada kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba setelah nikmatnya Islam kecuali ukhuwah, persaudaraan yang dilandasi dengan iman dan amal saleh. Kata beliau, fa idza wajada ahadukum wuddan, kalau seandainya salah seorang di antara kalian dikaruniai oleh Allah saudara, sahabat, teman yang baik, orang-orang yang bisa mengantarkan kita ke jalan Allah, yang menyadarkan kita, yang melembutkan hati kita, yang membuat kita mudah bertaubat dan menangis di hadapan Allah, kata beliau, falyatamassak bih, hendaknya engkau pegang erat-erat, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, jangan sampai terputus, pegang erat-erat. Kalau hilang cari, nggak datang jemput paksa. Ini barang berharga. Kalau kita pernah dipertemukan oleh Allah dengan orang yang menuntun kita ke jalan hidayahnya, jangan pernah lupakan, jangan pernah lepaskan, jangan pernah tinggalkan. Harus terus-menerus kita pegang, harus terus-menerus kita jaga. Maka tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Nikmat terbesar yang tidak semua orang dikaruniai oleh Allah, nikmat seperti ini. Maka Allah beruntungnya kita, alangkah bahagianya kita ketika di majelis Muslimah Firdaus kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa mengenal orang-orang yang bisa mengantarkan kita ke jalan hidayah, ke jalan yang lebih baik. Maka kita berharap mudah-mudahan tidak hanya di dunia kita dipertemukan oleh Allah, tapi juga sampai di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Di usia ke-7, ya betul, Muslimah Firdaus ini masih unyu-unyu, masih, kalau sekolah itu kelas 2 SD. Memang butuh proses yang sangat panjang. Tapi ba'da Ramadan, setelah kita berpisah dan melakukan aktivitas ibadah masing-masing, kemudian hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita
lakukan kecuali saling bertawassul, saling mengingatkan, saling menyadarkan. Karena manusia itu amat sangat mudah lupa. Jangankan lupa akan dosa-dosanya, lupa akan kesalahan-kesalahannya. Manusia itu termasuk orang yang paling mudah melupakan kebaikan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Manusia adalah makhluk yang paling susah melupakan kesalahan orang lain. Betul enggak? Ketika orang berbuat baik kepada kita, mudah sekali kita melupakannya. Tapi satu kali saja kesalahan yang dia lakukan padahal tidak dengan sengaja, itu amat sangat susah untuk melupakannya. Tapi tidak dengan muslimah firdaus. Namanya saja muslimah firdaus. Itu muslimah yang nanti tempatnya di surga firdaus, surga yang paling tinggi. Maka karakternya, sifat-sifatnya sudah harus menyesuaikan dengan karakter penghuni surga. Sejak di dunia sudah kelihatan, calon-calon penghuni surga itu sudah kelihatan ketika di dunia. Ini nanti tempatnya di mana ini? Kok kelihatannya perangainya, karakternya sudah menggambarkan calon penghuni surga. Nanti di surga tempatnya. Begitu pula sebaliknya. Maka karakter yang bisa mengantarkan kita untuk selalu menjaga ukhuwah hingga jannah, bukan hanya basa-basi, bukan hanya di dunia, bukan hanya tanggal muda, bukan hanya ketika kita masih muda, masih kaya, tapi begitu sebaliknya sudah jatuh miskin, sudah sakit-sakitan, satu persatu meninggalkan kita. Ketika ada masalah kemudian lari berpisah dengan kita, bukan begitu. Maka kita butuh keteladanan, kita butuh sosok yang bisa mengantarkan kita untuk memiliki kekuatan di dalam menjalin ukhuwah. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari raya Rasulullah itu dipertemukan oleh Allah dengan anak kecil. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar kisah ini. Ada seorang anak kecil nangis menyendiri jauh dari kerumunan teman-teman sebaya seusianya yang sedang happy, berbahagia setelah hari raya. Melihat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati gadis kecil itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai anakku, ada apa denganmu? Kenapa engkau tidak ikut bahagia bersama dengan mereka? Kenapa engkau bersedih?" Si anak kecil yang tidak tahu siapa yang datang mendekatinya mengatakan, "Pergilah engkau dariku, itu bukan urusanmu. Aku tidak butuh dengan dirimu." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak agresif itu kembali bertanya kepada anak itu, "Memang apa masalahnya?" Anak itu mengatakan, "Ayahku meninggal dunia ketika berperang bersama dengan Rasulullah. Lalu ibuku menikah lagi. Mereka berdua menempati tempat tinggalku, dan aku seorang diri tidak punya siapa-siapa lagi." Mendengar hal itu Rasulullah kemudian bersabda, "Oh, kalau begitu maukah aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi kakakmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu?" Mendengar itu, gadis kecil tersebut menatap orang yang mendekatinya. Ternyata beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mata berbinar-binar kemudian gadis itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajaknya ke rumah beliau. Lalu diberikan pakaian yang bagus. Jadi Nabi itu di rumahnya punya stok baju anak-anak. Kan nggak mungkin ke pasar dulu. Beliau memberikan pakaian yang bagus, kemudian diberikan makan makanan yang lezat hingga anak ini kenyang. Tidak lama setelah itu gadis kecil ini keluar dari kediaman Rasulullah, tampak raut wajah yang penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, sehingga membuat heran anak-anak sebayanya. Lalu mereka bertanya, "Bukankah tadi engkau bersedih? Kenapa sekarang engkau begitu tampak bahagia?" Si anak ini menjawab, "Bagaimana aku tidak bahagia? Sekarang aku punya ayah. Ayahku adalah Rasulullah. Sekarang aku punya ibu, ibuku adalah Aisyah. Sekarang aku punya kakak, kakakku adalah Fatimah. Dan aku juga memiliki saudara-saudara, yaitu Hasan dan Husain." Mendengar hal itu, teman-temannya mengatakan, "Andaikan bapak kita meninggal dunia, tentu kita juga memiliki bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Menyesal. Tapi memang begitu, Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan anak-anak.
Beliau itu orang yang paling mengerti dengan dunia anak-anak, yang paling bisa mengambil hati anak-anak. Rasulullah itu bahkan tidak hanya dengan cucu beliau, tidak hanya dengan keluarganya sendiri, termasuk dengan orang lain. Nabi itu pernah sujud begitu lama sampai sahabat itu suudzon, jangan-jangan Nabi meninggal dunia, saking lamanya. Beliau tidak bangkit dari sujudnya. Rupanya ada sahabat yang iseng, ya, ngintip, ada apa yang terjadi. Ternyata saat itu Rasulullah sedang dijadikan kendaraan, kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain. Bukan karena Rasulullah meninggal, bukan karena Rasulullah ketiduran, tapi karena Rasulullah memberikan kenyamanan kepada cucunya itu. Biarlah cucunya bermain sampai puas. Dan itu dilakukan oleh mereka berdua ketika Rasulullah sholat berjamaah, bukan di rumah, tapi di masjid. Dari situ Rasulullah SAW memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada anak-anak. Sampai ketika Rasulullah berjamaah, biasanya Rasulullah itu kalau sholat jarang baca surat-surat pendek, yang dibaca pasti surat-surat panjang. Namun ketika tiba-tiba dari saf paling belakang terdengar suara tangisan bayi, ada bayi yang menjerit menangis karena kehausan, maka Rasulullah SAW memendekkan bacaannya dan mempercepat gerakan sholatnya. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah tumben sholatnya kok cepat? Beliau mengatakan, di belakang tadi ada bayi yang nangis, barangkali dia haus, maka aku percepat sholatku. Sampai kewajiban sholat saja dikalahkan oleh Rasulullah karena beliau begitu perhatian terhadap anak-anak. Sehingga perhatian Rasulullah SAW di dalam mengukhuwahkan, mempersaudarakan, itu tidak hanya dikenal ketika Rasulullah setelah menjadi Nabi, bahkan sebelum Rasulullah menjadi Nabi. Banyak kisah-kisah Rasulullah itu adalah sosok yang mempersatukan, sosok yang mempertemukan, sosok yang mendamaikan, sosok yang mengenalkan. Bahkan dua kubu yang sebelumnya saling bermusuhan disatukan oleh Rasulullah, dipertemukan oleh Rasulullah, diislahkan oleh Rasulullah SAW. Kita kan tidak, yang tadinya adem ayem kita datang jadi berantakan. Harusnya kita seperti Rasulullah, yang mengenalkan, yang mendamaikan, yang mempersatukan, yang mempertemukan, dan menjaga ukhuwah itu. Sehingga suatu ketika, kisah yang kedua, ada salah seorang Arab Badui pernah datang menemui Rasulullah SAW. Nah, si Arab Badui ini memang ditakdirkan oleh Allah memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Para sahabat yang lain itu ketika mendengar Rasulullah menyampaikan beberapa hadis terutama tentang hari kiamat, sahabat itu hanya diam, sahabat itu hanya menyimak. Tapi tidak dengan Arab Badui ini. Saat itu suasananya hening, karena yang disampaikan oleh Rasulullah adalah berita tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, huru-hara hari kiamat. Para sahabat yang lain hanya diam, bahkan tidak sedikit yang sesenggukan. Namun tiba-tiba ada Arab Badui. Dalam keheningan itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, engkau dari tadi menceritakan hari kiamat, tapi kapan hari kiamat itu terjadi? Mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa?" Para sahabat kaget loh, sahabat kok su'ul adab. Lagi diterangkan tentang hari kiamat, dia memotong pembicaraan Rasulullah, menyela dan bertanya tentang kapan harinya. Tapi juga penting, ini sebagai ilmu bagi kita. Ketika Rasulullah ditanya tentang kapan hari kiamat terjadi, kapan terjadinya hari kiamat, Nabi tidak menjelaskan tanggal, jam, dan waktunya. Tapi justru beliau balik bertanya. Kata beliau, kalau seandainya hari ini terjadi hari kiamat, lantas apa yang sudah engkau siapkan? Apa yang sudah engkau persiapkan? Kalau seandainya hari ini hari kiamat, apa persiapanmu? Sudah seberapa banyak bekalmu? Sahabat itu dengan santai mengatakan, belum ada wahai Rasulullah, belum ada. Hanya saja aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya.
Modalnya cuma itu. Apa? Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Sholat mungkin juga belum khusyuk, puasa belum genap, masih ada yang harus dibayar. Ramadan kemarin mungkin juga belum khatam, sedekah itu masih mikir pok-pokean, belum punya persiapan. Seandainya hari ini hari kiamat, lalu Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, aku belum punya persiapan apapun kecuali aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Jawaban singkat Arab Badui itu kemudian secara spontanitas dibalas oleh Rasulullah dengan mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di surga dan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Siapa yang dicintai Arab Badui tadi? Allah dan Rasulnya. Itu sudah lebih dari cukup. Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan mereka yang dulu saling mencintai. Maka kalau kita di dunia ini saling mencintai karena Allah, itu tidak hanya berhenti di dunia, tapi sampai nanti Allah pertemukan kembali kita di surga. Maka ketika kita mencintai seseorang, disunnahkan mengungkapkan cinta itu. Jangan diem-diem, jangan silent, sampaikan. Santri MFM kok seneng sama ustazah, ngajarnya bagus, ya, sabar, tidak temperamen, istiqomah, tidak pernah absen. Sampaikan, ustazah, ana uhibbuki fillah, aku mencintai ustazah karena Allah. Suami istri pun begitu, ana uhibbuka fillah. Orang yang mendengar itu, dan memang Rasulullah menganjurkan untuk diekspresikan, untuk diungkapkan, jangan diem-diem. Ungkapkan cinta kita kepada seseorang itu dengan bahasa yang jelas, dan nisbatkan karena Allah. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, bukan karena masih bulanan dapat gaji, bukan karena masih sehat, tapi karena Allah. Maka orang yang mendengar ungkapan itu dianjurkan untuk membalas dengan mendoakan. Ada yang tahu doanya? Ahabbani Allahu bima ahbabtanilah. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Rasulullah balas mendoakan orang tersebut dengan mengatakan, ahabbani Allahu, mudah-mudahan Allah mencintaimu, bima ahbabtanilah, karena engkau mencintai aku karena Allah. Maka orang yang sudah saling mengungkapkan cinta itu, nanti di akhirat bisa ditagih di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu pernah mencintai si fulan. Bukankah engkau mengatakan siapa yang di surga tergantung dengan siapa yang saling mencintai? Maka Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, tidak pernah aku merasakan betapa bahagianya diriku kecuali hari ini, setelah aku mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa seseorang itu nanti di surga akan dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang mereka cintai. Maka aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, aku mencintai Ali. Walaupun aku belum bisa seperti mereka, tapi aku berharap kelak di surga dikumpulkan oleh Allah bersama dengan mereka. Jadi tidak butuh modal. Tidak butuh modal. Misalnya yang jelas Rasulullah SAW sudah pasti masuk surga. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, meskipun kita belum bisa seperti beliau, akhlak kita belum bisa seperti beliau, ibadah kita belum seperti beliau, tapi karena kita mencintai Rasulullah, maka nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surga bersama dengan Rasulullah SAW. Sama halnya dengan kita sedekah saja belum bisa. Menghafal Quran bulet gak apa-apa. Pengen jadi ustazah juga belum. Prosesnya masih panjang.
lalu kita mencintai orang yang ahli sedekah, modalnya hanya cinta, hanya mencintai orang-orang yang gemar bersedekah, mencintai orang-orang yang dermawan. Walaupun kita belum bisa seperti mereka, karena kita mencintai mereka, maka nanti di surga kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Menghafal Quran kita belum mampu, belum bisa, tapi kita mencintai mereka yang menghafal Quran, maka kita di surga pun akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan mereka, walaupun kita belum bisa seperti mereka. Sehingga ketika ada orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, itu jangan dibenci, jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Cintai mereka karena Allah. Cintai para santri-santri yang belajar, cintai mereka yang senantiasa memakmurkan masjid, cintai mereka yang berdakwah karena Allah. Jaga hati kita, jaga perasaan kita, maka walaupun kita belum bisa seperti mereka, kita nanti sesurga bersama dengan mereka, dikumpulkan oleh Allah bersama dengan mereka. Terakhir, ukhuwah itu hanya akan bertahan apabila landasan pondasi utamanya adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi yang bisa menjaga ukhuwah itu bukan harta, bukan dunia. Sampai Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubi walakinna Allah allafa bainahum." Walaupun kalian membayar, menafkahkan atau membeli kasih sayang itu sebanyak harta yang ada di bumi ini, kalian tidak akan mungkin bisa menyatukan atau melembutkan hati mereka, kecuali Allah sajalah yang melembutkannya. Maka landasan utama dalam menjaga ukhuwah itu adalah ketakwaan. Ketakwaan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 67. Ini ayat harus kita tadabburi. Surat 43 ayat 67 Az-Zukhruf. Allah mengatakan, al-akhillau, teman setia, bestie kalau sekarang, satu circle, teman akrab yang memiliki hubungan yang baik. Suatu saat mereka akan bergantian jadi justru saling memusuhi, saling membenci, saling membuka aibnya, saling menebar fitnah, saling mencemarkan nama baik, bahkan mungkin saling menuntut, kecuali pertemanan yang didasari dengan ketakwaan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Relate enggak ini? Dulu teman setia, teman akrab, bahkan kemana-mana bareng, selalu berbagi 24 jam komunikasi. Tapi sekarang bahkan menjadi musuh. Sekarang menjadi lawan, menjadi rival. Kenapa bisa seperti itu? Karena persahabatannya tidak didasari dengan ketakwaan. Ada motif duniawi, ada kepentingan. Karena itu harus dihilangkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ketakwaan. Kalau memang pertemanan persahabatan itu tidak didasari dengan ketakwaan, tidak akan berumur, tidak akan bisa abadi. Tapi pertemanan yang abadi itu yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk yang menguatkan ukhuwah selain ketakwaan itu, ya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu, keimanan, wa amilus solihati, amal solih. Ketemunya di mana? Di MFM. Ketemunya di mana? Di MF. Ketemunya di mana? Di masjid. Bukan ketemu di mana? Di pasar. Ketemu di mana? Di mall. Itu beda. Walaupun bagus, ketemu dimanapun bisa. Tapi kalau ketemunya itu di tempat-tempat yang baik, ketemunya itu didasari dengan iman dan amal solih, maka pertemanan itu bisa sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jadi suara apa tadi? Pertemanan itu indikasinya adalah semakin lama semakin lebih baik.
mudah diingatkan, tidak nesu, tidak marah ketika dinasehati. Maka kalau ada teman dinasehati kok nesu, marah, yes, cari teman yang lain. Kalau dinasehati justru malah berterima kasih. Makasih ya nasihatnya, maaf saya sebelumnya tidak tahu. Itu luar biasa itu. Diingatkan ya, agar semakin istiqomah hadir di halaqah misalnya. Itu harus diapresiasi. Jangan sampai saya bosan tiap hari diingatkan, tiap hari dikirimi broadcast sampai memorinya full. Ya beli yang memorinya banyak lah gitu. Orang yang dijaga oleh Allah ukhuwahnya itu adalah yang hatinya terbuka, yang mudah menerima nasihat, tidak marah ketika dinasehati, bahkan lebih banyak mengungkapkan terima kasih. Termasuk salah satu yang bisa menjaga ukhuwah itu diantaranya adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah, gak usah diminta tapi secara otomatis. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling berbagilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Orang itu kalau tulus memberi, maka Allah akan tanamkan mahabbah dalam dirinya. Ini ukhuwah ya. Ukhuwah itu secara global. Orang yang beriman dimanapun mereka itu saling bersaudara, bukan hanya sebatas sesewon, sebantul, sejogja, bukan hanya itu. Tapi orang beriman dimanapun itu, kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 103, surat Al-Hujurat ayat 10, surat 49 ayat yang ke-10, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman dimanapun mereka itu adalah saling bersaudara. Jadi tidak hanya terbatas faktor daerah, kesukuan, mungkin macam-macam tahu sukunya, bahkan bahasanya juga berbeda-beda, adatnya berbeda-beda. Tapi karena mereka beriman kepada Allah, mereka adalah saudara, saudara yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada beberapa faktor yang dapat memperkuat ukhuwah, di antaranya apa tadi? Yang pertama, ketakwaan. Yang kedua, iman. Ketiga, amal solih, atau surat Al-Asr sampai watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini adalah hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah, yang bisa mengokohkan persaudaraan, bahkan hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa faktor yang bisa mencerai-beraikan, yang bisa merapuhkan, bahkan bisa memisahkan ukhuwah. Apa saja? Kalau kita terjangkiti faktor-faktor ini, biasanya ukhuwah itu tidak berumur, kecuali hanya seumur jagung, bahkan seumur rumput. Maka harus dihindarkan. Beberapa perkara yang bisa meruntuhkan atau mencerai-beraikan ukhuwah itu harus disingkirkan. Apa saja? Kalau kita baca surat Al-Hujurat dari ayat 11 hingga ayat ke-12, kita akan temukan ada 6 faktor yang bisa meretakkan atau bisa menghancurkan ukhuwah. Ini yang harus dihindari, harus ditinggalkan. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 11 hingga ayat ke-12. Dari 2 ayat ini ada 6 faktor yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituding sebagai biang kerok dari perpecahan, dari retaknya ukhuwah, persaudaraan. Apa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba dibaca dulu terjemahannya. Surat Al-Hujurat ayat ke 11 dan 12. Surat 49. Surat ke-49 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok
karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Balik ya. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebut panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Ayat 12. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka berikut mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 12. Ayat 12. Baliknya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik, di dalam ayat itu ada 6 faktor yang bisa meruntuhkan ukhuwah, gagal berukhuwah sampai surga. Apa yang pertama? La yaskhar qaumun min qaumin, yaitu mengolok-olok. Maka kata Allah, janganlah kalian satu sama lain saling mengolok-olok. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu pula ditegaskan oleh Allah, wala nisa'um min nisa'in, janganlah satu perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Kenapa kok disebut perempuan? Wallahu a'lam. Tahu sendirilah jawabannya. Tidak laki-laki tapi perempuan, kata Allah. Bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Ini yang pertama, hindari olok-olokan, hindari saling merendahkan, hindari merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih baik daripada orang lain. Maka pertemanan itu kok didasari dengan faktor seperti itu, senioritas, superior dan seterusnya, nggak akan bertahan lama. Semua harus egaliter, semua harus sama di mata Allah. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela, jangan saling menghina. Ya sama seperti yang pertama, jangan mengolok-olok. Tapi kalau menghina, merendahkan itu biasanya memang terkait dengan fisik atau bahkan juga materi. Kamu lebih miskin, gak punya apa-apa, tidak pantas se-circle dengan saya. Itu bahaya itu. Biasanya gak akan bertahan lama. Maka pertemanan ukhuwah kalau masih ada yang seperti itu, tidak akan bertahan. Mencela karena merasa lebih sempurna, merasa lebih baik. Itu semua karakter-karakter syaitan yang harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Jangan memberikan gelar kepada orang lain atau memanggil dengan gelaran yang buruk. Sesabar apapun seseorang pasti tidak akan terima. Walaupun saat itu dia diam, tapi hatinya terluka. Dia sedang dalam kondisi terzolimi. Itu kalau sekali dia berdoa mengangkat tangannya, tembus sampai langit itu. Misalnya contoh, ada seseorang yang mungkin secara fisik dilihat kurang sempurna bagi orang lain. Misalnya hitam, dipanggil ya, black sweet. Wahai black sweet. Kalau Humairah sih bagus, wahai yang kemerah-merahan. Itu panggilan Rasulullah kepada istrinya. Tapi jangan ditiru, istrinya hitam terus ya black gitu ya. Jangan. Hindari panggilan-panggilan yang menghina ya. Memang dulu ada sahabat Nabi itu yang dipanggil dengan a'raj, a'ma, yang buta, yang pincang. Tapi bukan dalam rangka merendahkan. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah memanggil seseorang dengan hina, dengan kehinaan, dengan bulian. Ya tadi, ya miskin, ya apalagi gitu, wahai
Ya, pokoknya panggilan-panggilan yang melukai hati dan perasaan, baik secara tampak di hadapan yang dimaksud ataupun di belakangnya. Termasuk hati-hati ibu-ibu yang sering ngirim emoticon, ya. Lagi sedih terus emoticonnya malah tertawa, hahaha. Itu penghinaan itu, ya. Kadang orang lagi makan dibuat emoticon pas mangap lagi. Kan sekarang setiap capture atau foto itu bisa dibuat stiker. Lagi makan, terus difoto, lalu dikasih tulisan terbuka untuk umum. Bahaya itu. Maka hati-hati. Tidak hanya ucapan, termasuk mungkin stiker, emoticon yang isinya adalah hinaan, itu bisa menghilangkan keberkahan ukhuwah. Sampai naudzubillah min dzalik. Ada sebuah grup komunitas yang tadinya adem ayem, tiba-tiba ada yang mengirimkan foto di dalam grup itu, memang tidak dengan niat menghina. Ada temannya lagi tidur atau makan, di foto, di capture, kemudian dibuat stiker, dikirim di grup, nggak terima. Akhirnya lapor polisi, berujung di pengadilan. Sampai segitunya. Maka sebelum itu terjadi, hindari hal-hal yang merugikan orang lain. Kan bisa dihindari, kan bisa diantisipasi. Tidak hanya grup komunitas, termasuk grup kajian. Hati-hati ketika kita mau nge-share sesuatu, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, apalagi menyerang fisiknya. Bisa down, bahkan bisa menghilangkan ukhuwah di dalam grup itu. Ngerti-ngerti left group, ngerti-ngerti menghilang, celing, bubar. Maka Al-Quran itu jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan. Jangan sampai beberapa faktor yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ke-11 surat Al-Hujurat tadi ada di dalam tubuh ukhuwah kita. Dari mulai orang yang suka mengolok-olok, kemudian kebiasaan mencela, dan kebiasaan memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk dengan niat untuk menghina. Kemudian yang keempat, coba di off-kan dulu, di off-kan. Ya, sebentar. Sebetulnya di belakang imaman ini itu ada kabel yang kalau kesenggol dia bisa berbunyi. Ya, betul. Dinaikkan, klik. Kok nggak mau? Nggak bisa juga. Apa saya harus meninggalkan panggung dulu? Masih ada waktu kan? Cek. Baik. Yang keberapa tadi? Keempat. Ayat ke-12. Di dalam ayat ini ada dua faktor yang bisa menjadi penyebab runtuhnya ukhuwah. Yang keempat apa? Wala, kebiasaan apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka. Kalau sangkaannya buruk namanya su'udzan. Oleh karena itu selama ukhuwah, persaudaraan, persahabatan itu kok didasari dengan buruk sangka, kecurigaan, tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Agar bertahan lama maka harus dibalik menjadi husnudzon, positive thinking, selalu memandang, melihat dan berprasangka terhadap orang lain yang dilakukan oleh orang lain itu dengan prasangka yang baik. Jangan sampai dikit-dikit suudzon, jangan-jangan padahal belum tabayyun, belum klarifikasi. Apalagi hanya mendapatkan informasi dari sepihak, dari orang lain. Kayaknya memang begitu. Akhirnya ditambahi masako, micin, garam, irisan cabai, wah tambah pedes.
Karena itu dalam Islam ketika kita menerima informasi apapun jangan diiyakan, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi tahan dulu, kemudian tabayun, klarifikasi dulu benar atau tidak. Apalagi informasi itu datang dari orang fasik, orang yang memang tidak jujur, atau orang yang sebelumnya memiliki kebencian dengan orang lain, maka tidak akan mungkin bisa transparan, tidak akan mungkin bisa benar informasinya. Jadi yang keempat ini memang sangat rawan terhadap hubungan ukhuwah, baik itu online maupun offline. Hindari prasangka, hindari segala sesuatu yang berkaitan dengan keburukan orang lain. Maka Rasulullah itu ketika beliau mendapatkan informasi yang tidak baik dari sahabatnya, beliau mengatakan cukup, gak usah diteruskan. Jangan sampai gara-gara informasi ini hubunganku dengan sahabatku tidak baik. Walaupun itu benar, walaupun yang disampaikan sahabat itu sesuai dengan fakta, tapi Nabi tidak mau mendengar. Aku gak usah tahu, gak usah ngerti, itu urusan dia dengan Allah. Jangan disampaikan kepadaku, apa hubungannya aku dengan informasi itu. Maka hati-hati ya ibu-ibu, termasuk bapak-bapak ya. Masalah apapun yang berkaitan dengan orang lain jangan diceritakan kepada orang yang lain. Orang itu kalau punya kebiasaan menceritakan orang lain kepada kita, giliran kita tidak ada, kita yang diceritakan kepada orang lain. Relevan gak? Bener gak? Mau iya aja kok angel. Ya gitu. Memang begitu. Sudah menjadi karakter. Karena itu harus dihilangkan, harus diminimalisir. Kalau kita ingin ukhuwah, hubungan kita sampai surganya Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita tidak menerima informasi tentang apapun dari terhadap atau yang berhubungan dengan orang lain. Pokoknya kita hiasi dengan sikap husnudzon. Beda dengan polisi. Kalau polisi itu aspek suudzon yang didahulukan ya, demi keamanan. Tapi kalau kita jangan ikut-ikutan. Kita husnudzon aja. Husnudzon. Pokoknya kalau lihat ibu-ibu pakai jilbab bawa Quran harus ngaji gitu. Padahal yo ada motif yang lain. Tapi kita husnudzon, pasti baik. Orang itu kalau sering ngumpul di masjid, datang ke masjid, pokoknya mesti orang baik. Jangan dicurigai, jangan disuudzoni. Nabi sampai mengatakan, "Idza ra'aitar rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat ada orang kok sergap ke masjid, 5 waktu ke masjid, pulang pergi dari masjid, maka saksikan bahwa dia adalah orang-orang yang benar beriman. Urusan dia punya motif apa, itu urusan Allah dengan dirinya. Jangan sampai kita suudzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kata Allah, fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya zon, prasangka itu adalah dosa. Berprasangka buruk saja itu dosa. Apalagi sampai keterusan. Dari mulai suudzon, kemudian yang kelima apa? Tajassus. Wala tajassasu. Maka kata Allah, janganlah kalian saling memata-matai, mengulik. Kalau zaman sekarang apa namanya? Kepo ya, saudaranya FOMO, kepo. Ada saudaranya, temannya begini, sampai nggak tidur, scroll ya. Kemudian nyari literasi, referensi sebanyak-banyaknya. Apa hubungannya kita dengan mereka? Nyari referensinya sampai direwangi gak turu, jam 1 bengi masih bertakon-takon, bertanya-tanya. Alasannya apa? Klarifikasi. Padahal bibah, padahal tajassus tadi. Itu buang-buang waktu. Ya termasuk bagian dari yang pertama, bagian dari zon tadi. Tidak mungkin seseorang itu kepo, tidak mungkin seseorang itu mencari-cari kesalahan orang lain kalau tidak diawali dengan buruk sangka atau prasangka tadi. Maka ketika sejak menjadi prasangka, hilangkan. Kalau bukan urusan kita, nggak usah ikut-ikutan. Urusan orang lain, urusan orang lain. Jangan sampai kita memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan. Kalau ilmu tahsin tajwid boleh,
Ya, ayat-ayat ghoribah boleh. Tapi kalau masalah pribadi orang lain, masalah keluarga orang lain, masalah ekonomi orang lain, nggak usah ikut-ikutan. Kecuali ada pengecualiannya, kecuali kita memang tahu dengan sendirinya, oh ada masalah, ada musibah. Tugas kita apa? Yang jelas bukan ikut menyebarkannya, tapi mendoakannya. Ketika kita tahu ada informasi negatif tentang saudara kita atau orang lain, stop info itu sampai di kita dan kita doakan. Jangan pura-pura ikut prihatin, padahal modus saya ikut prihatin malah ditambah-tambahi. Itu bukan prihatin, itu malah menyebar aib. Doakan saja, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, jalan keluar, solusi dan seterusnya. Karena bisa jadi masalah-masalah yang dialami oleh orang lain tidak sulit bagi Allah ditimpakan kepada kita. Justru kita yang mengalaminya. Apa susahnya bagi Allah? Masalah yang dialami oleh orang lain kemudian kita alami, kita yang menjalani. Tidak sulit bagi Allah. Maka ketika ada masalah apapun yang dialami oleh orang lain, jangan ikut menyebarkan aibnya, tapi kita yang istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jagalah aku dari musibah yang dialami oleh mereka. Selamat kita. Musibah yang dialami oleh mereka nggak akan terjadi pada diri kita. Kenapa? Sudah diproteksi oleh Allah. Tapi syaratnya tadi, ya, wala tajassasu, jangan ikut-ikutan menjadi intelijen, menjadi informan, apalagi bertugas sebagai informan. Informasi pagi hari, informasi siang hari, kok ya sempat-sempatnya gitu loh. Sampai ada ya anekdot tapi tidak baik juga. Jangan semua dikeluarkan dari grup, sisakan satu. Karena ini akan menginformasikan kepada grup yang lain. Nah, itu gak akan bahagia orang seperti itu. Maka hilangkan segala tajassus, keingintahuan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau misalnya satu ukhuwah kok ada yang memiliki karakter seperti itu, gak akan bertahan lama. Ya, setiap ketemu mencari-cari kesalahan, tidak hanya yang ada di dalam komunitasnya, tapi di tempat yang lain. Ini anfaidah, ya, percuma. Kecuali kalau memang polisi tugasnya untuk memberantas kejahatan, tidak apa-apa. Tugas kita bukan itu kok. Tugas kita sibuk ngurusi diri sendiri, gak usah ngurusi orang lain. Termasuk bukan hanya dalam hal ukhuwah, ya. Mungkin banyak beberapa rival yang sengaja ingin menjatuhkan orang lain, kemudian masuk. Kalau mungkin ya sekarang pemilik warung nyuruh orang lain atau bahkan ke warung yang lain, terus merasakan seperti apa masakannya, lalu menebarkan fitnah, ngasih bintang 1. Padahal nggak ada lalatnya, tiba-tiba dikasih lalat, nggak tahu bawa lalat dari mana atau bawa ulat dari mana, lalu difoto, diupload di media sosial. Itu fitnah yang luar biasa dan tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali lewat tajassus tadi, mencari-cari kesalahan atau mencari informasi, padahal mencari kesalahan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, satu unsur yang sangat fatal di dalam merusak ukhuwah, persaudaraan yang tadinya dibangun berdasarkan kasih sayang, hubungan yang baik, keakraban, tiba-tiba renggang, bahkan terputus, rusak, disebabkan karena faktor yang terakhir ini, yang keenam. Apa yang keenam? Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Janganlah kalian saling menggibah. Janganlah kalian saling membicarakan aib orang lain. Ini adalah satu kesatuan, dari mulai saling curiga, kemudian mencari-cari kesalahan,
dan dilanjutkan dengan ghibah. Setelah ghibah, nah baru sampai pada fitnah. Tidak akan mungkin sebuah fitnah itu terjadi kecuali melalui proses panjang dari mulai tadi buruk sangka, kemudian dilanjutkan dengan mencari-cari kesalahan orang lain, setelah itu diteruskan dengan ghibah atau menggunjing. Walaupun yang dibicarakan itu benar, itu adalah ghibah. Tapi kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi ghibah itu sesuai fakta, benar, bahkan wallahi, ada wallahinya juga. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ini loh fotonya jelas, ada buktinya. Itu ghibah. Kalau kita tidak memiliki kepentingan dan bukan ditanya di meja pengadilan, nggak perlu ikut-ikutan ya. Justru akan bisa menimbulkan fitnah kemana-mana. Yang rugi bukan orang lain, bahkan juga kita sendiri. Mudah-mudahan Allah menghilangkan segala keburukan-keburukan dalam ukhuwah. Allah mengikhlaskan dan mengosongkan hati kita dari segala hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Lalu Allah ganti dengan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, ketakwaan, sehingga ukhuwah yang sudah Allah pertemukan, Allah rajut, senantiasa bisa kita jaga, kita pelihara sampai kita kembali dipertemukan oleh Allah di surganya. Banyak-banyak saling mendoakan dan minta untuk didoakan. Jadi kalau ketemu berpisah, minta doa, minta didoakan. Walaupun misalnya tidak pernah ketemu dari jarak jauh, minta didoakan. Tolong doakan saya minta doanya. Tolong maafkan saya, tolong saya diistighfarkan, atau doa-doa kebaikan lainnya. Karena doa seseorang untuk orang lain termasuk salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari bersama kita tutup dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.